Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, mari kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita saat ini, Jumat tanggal 30 Januari 2026, tertulis dalam kitab 1 Tawarikh pasal 4 ayat 10. Dalam bahasa Batak dikatakan, "Dungi martangi yang masih jabes tu debatani halak Israel songonon. Tungsura pasu-pasuonmu au toktong, jala mangojar parbalohakku bahenonmu, jala manupak tanganmu diau, jala padaonmu hinamago, unang di parsahitiau. Jadi di paro di batama na pinangido nai." Dalam bahasa Indonesia dikatakan, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yabes termasuk suku Yehuda, suku dari Raja Daud. Nama Yabes begitu istimewa karena berhubungan erat dengan apa yang terjadi di dalam hidupnya. Ibunya melahirkannya dalam kesakitan, sehingga ibunya memberi nama Yabes, artinya kesakitan atau penderitaan. Nama itu selalu mengingatkan pada rasa sakit. Namun Yabes tidak membiarkan arti namanya atau masa lalunya menentukan masa depannya. Yabes berdoa supaya hal itu tidak terjadi, dan Tuhan menjawab doanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam doanya Yabes memohon 4 hal. Yang pertama, berkat yang melimpah. Ini bukan doa yang egois, tetapi pengakuan bahwa ia sepenuhnya bergantung pada anugerah Tuhan. Ia menyadari bahwa tanpa berkat Tuhan, ia tidak bisa keluar dari belenggu kesakitan hidupnya. Arti namanya itu. Yang kedua, perluasan wilayah. Ini bukan sekedar soal tanah atau properti, tetapi soal pengaruh dan tanggung jawab. Yabes ingin memberikan dampak yang lebih besar bagi orang lain. Dan yang ketiga, di dalam doanya, dia memohon penyertaan Tuhan. Yabes dalam doanya memohon agar Tuhan selalu campur tangan di setiap momen kehidupannya. Jika Tuhan kelak memberkati dengan kekayaan secara material, Yabes menginginkan agar tangan Tuhan selalu menyertai dan memimpinnya, supaya dia tidak menjauh dari Tuhan. Yang keempat, Yabes memohon perlindungan dari malapetaka. Yabes meminta agar kekuatan Tuhan bukan hanya ada bersamanya, tetapi juga berperan aktif untuk melindunginya dari mara bahaya. Di ujung kalimat doa Yabes mengatakan, "Sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Ia menggunakan kata kesakitan yang adalah arti namanya yang digunakan ibunya saat melahirkannya
jauh dari arti namanya. Allah mengabulkan doa Yabes, sehingga hidupnya menjadi kebalikan dari namanya. Itulah sebabnya Yabes lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Ayat yang ke-9. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang menyakitkan yang dialami oleh Yabes seperti namanya, dia tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan ibunya. Tetapi yang dilakukan oleh Yabes adalah berdoa. Dengan doa, hidup Yabes berubah. Dengan doa, sakit penyakit kita bisa disembuhkan. Dengan doa, keluarga kita bisa dipulihkan. Dengan doa, pekerjaan kita bisa diberkati Tuhan. Ada hal yang tidak bisa dicapai dengan uang. Ada hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Tetapi waktu kita berdoa, segala sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Yabes tidak menyerah. Tuhan juga mengingatkan kita supaya jangan menyerah. Pergumulan dan tantangan harus kita hadapi seperti Yabes dan juga Yakub. Mereka tidak menyerah, terus bergumul sampai Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan kami, supaya tidak menyerah atas segala pergumulan yang kami hadapi. Karena kami percaya Tuhan memberkati kami dan selalu memberkati kami seperti Yabes. Ingatkan kami selalu atas firman-Mu, supaya kami selalu berpengharapan dalam hidup yang sementara ini. Lindungi kami di setiap perjalanan waktu, supaya hidup kami menjadi kesaksian bagi orang lain. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom.